Inilah Mas Pendi sayur lagi proses jual beli. Ini orang yang lagi belanja, jualan sayur. Ini pelanggannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel SDA Sukses. Di video kali ini saya spesial mendatangi teman saya yang lagi jualan, Mas Pendi namanya, penjual sayur-sayuran. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke wawancaranya, bagi sobat semuanya yang belum menekan tombol subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe, dilanjutkan tekan lonceng dan share video ini bila bermanfaat untuk sobat semuanya. Terima kasih. Baik, di sini saya sudah bersama Mas Pendi. Mas Pendi, ini kapan mulai berjualan sayur-sayuran? Sayuran apa saja yang dijual? Sayurannya banyak ini kalau dijual. Sayuran dari liwa yang jelas, beraneka macam seperti tomat, kol, wortel, kentang, sawi, buncis, cabai merah, cabai rawit. Nah, Itu jualannya kapan dimulai? Tahun berapa? saya jualan sayuran ini mulai dari tahun 2012. 2012. Berarti sudah berapa tahun sampai sekarang? Sudah Berapa tahun? Sekitar 8 tahunan lah. 8 tahunan. Nah, ini latar belakangnya sebelum berjualan sayurnya apa profesinya Mas Pendi ini, kalau boleh tahu? Dulu sebelum saya berjualan di sayur ini susah hidupnya, buruh ya deres. Kenapa kok tertarik menerjuni usaha bisnis sayur? Adakah cerita kok langsung saya ngambil keputusan untuk jualan sayur? Ada cerita? Ceritanya kalau kulihat itu orang jualan itu yang jelas tiap hari ada pemasukan itu. Terus aku lihat itu kalau yang jualan sayuran dari liwa ini kelihatannya kemajuannya kok banyak gitu loh Bang. Makanya saya terus tertarik. Mas Pendi, ini kalau boleh tahu Mas Pendi ini berapa saudara, terus anak yang keberapa? Kalau dari saudara saya ini 4 saudara. 4 saudara. Terus saya ini anak yang nomor 2. Anak yang nomor 2. Nah, itu sekarang kan sudah keluarga ya? Sudah berapa tahun? Mulai nikah itu tahun 2010 saya nikah. Sudah dipunyai karuniai anak 1. Anak 1. Yang usia berapa sekarang? Masih usia berapa tahun itu kalau 4 SD itu? Kelas 4 SD. Laki atau perempuan? Perempuan. Pertama memulai bisnis sayur ini modalnya berapa? Kalau modal saya itu dulu malah nggak modal. Nggak modal? Soalnya disuruh bantu saudara itu, suruh bantu jualin dulu. Itu dulunya. Terus saya sampai sekarang inilah. Berarti bantu jualin, nanti kalau sudah laku dibayarkan ke... Kalau udah laku itu setorannya berapa ya sudah setoran, tinggal kita yang ambil untungnya itu. Ya, berarti dulu di awal-awal dipinjami barang oleh keluarganya. Kalau sekarang bagaimana modalnya? Kalau sekarang ini udah ibaratnya udah enak, dari agen sendiri langsung ke liwa sana, jadi ya sama aja juga. Jadi barang itu kita ngambil dulu, setelah itu jualin dulu, nanti baru duitnya kirim. Liwa ya? Liwa dari sini perjalanan ke Liwa itu berapa lama? Paling lama-lama 5 jam, kalau nggak ada 5 jam 6 jam itulah. Oh, iya. Tadi Mas Pendi menyebutkan ngambil di Liwa, berarti ngambil ini ke petaninya atau ngambil agen sayur di sana? Kalau di sana itu ngambilnya di agen. Kalau di petani kita nggak bisa, soalnya barangnya kan bukan satu macam, jadi banyak macam, jadi ya di agen itulah yang nyiapin barang gitu. Berjualan di Pasar Bumi Harjo ya. Selain di Bumi Harjo itu jualan di mana saja, dan satu minggu itu apa full jualan atau ada hari liburnya?
Kalau saya pasarnya itu selain di Bumiharjo itu di Kampung Baru sama di Nusa Bakti. Itu setiap hari saya full, Full ya. full. Oh, Kalau jadi ingin istirahat ya istirahat, kalau enggak ya full. nggak ada hari libur kayak yang teman-teman yang kita yang lainnya kadang ada 1 hari 1 minggu libur ya. Nah, di sini kan kita berjualan cuma setengah hari ya. Nah, habis zuhur itu ada kegiatan lain atau masih berjualan ngider atau bagaimana? Kegiatan selain dari jualan ini? Kalau setelah pulang dari pasar itu ya kita istirahat, Istirahat. istirahat, tidur. Kalau ini ada sawah atau ladang mau dikerjain? Udah ada yang ngerjain. Sudah ada. Jadi ya kita istirahat. Tapi ada sawah sama ladang itu? Yuk, ada dikit-dikit. Dikit-dikit. Heeh. Alhamdulillah. Tadi kan mulai jualan sayur ini dari 2012. Hasilnya ini sudah beli apa saja, terus bisa bangun apa saja. Kalau boleh tahu, saya dan sahabat semuanya pengen tahu gitu. Kalau dari tahun 2012 ya, hasilnya itu ya alhamdulillah dikit-dikit ya aku kumpulin. Alhamdulillah dari pertama dari roda 2, motor roda 2, roda 3. Alhamdulillah sekarang udah nyampe roda 4. Roda 4. Alhamdulillah juga bisa bikin rumah walaupun jelek. Itu dari hasil jualan sayur atau campur-campur dari hasil ladang sama sawah juga? Alhamdulillah itu murni dari hasil jualan semua. Alhamdulillah. Wow, ini sobat semuanya. Oke, kalau kita menekuni usaha itu dengan fokus, insya Allah berhasil seperti Mas Pendi ini pedagang sayur-sayuran. Jualan sayur ini adakah kendala-kendala yang dihadapi Mas Pendi di dalam usaha jualan sayur ini? Silakan. Ya kalau namanya usaha itu yang jelas itu nggak mulus. Semua ada resiko. Yang jelas kan ada kendala. Kalau di kendala di sayuran ini sebenarnya juga banyak. Yang jelas kita harus tahan uji. Ya seperti pasar lagi sepi, sayuran lagi naik turun, sayuran rusak, hujan kan jelek, rusak. Oh, kendala dari cuaca, kendala dari pembeli yang sepi. Kalau ada imbas nggak dari pandemi corona ini? Ada penurunan omset nggak? Ya kalau masalah pandemi itu semua pasti juga ngalami, pasti ada kendala juga, ada penurunan yang jelas. Berapa persen penurunannya? Berapa persen ya? Sekitar 30-an% lah. Oh, omsetnya turun 30% ya. Lumayan ya. Punya harapan, punya cita-cita atau keinginan. Nah, dari harapan Mas Pendi sendiri itu ada tidak harapannya seperti apa? Boleh cerita ke sahabat semuanya. Ya, kalau harapan semua orang itu pasti punya harapan. Kalau saya itu harapan saya ya sebagai orang tua yang jelaskan, jadi bisa membahagiakan anak. Yang jelas kita punya cita-cita masa depan lebih baik, itulah yang jelas intinya. Jadi kita itu usaha itu kalau bisa ya harus maju, itu yang kita harapkan kayak gitu. Jadi ya kalau cari rezeki yang barokah gitu. Betul. Nah, jadi yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat gitu. Tadi kan cita-cita Mas Pendi ini pengen mensekolahkan anak sampai berhasil. Yang kedua, pengen usahanya semakin sukses. Nah, ini langkah awal agar cita-cita tadi atau harapan tadi tercapai. Langkah apa, seperti apa yang Mas Pendi lakukan sekarang ini memulainya? Langkahnya kita yang jelas, kalau kita usaha yang jujur, itulah kuncinya. Yang jelas kita tahan uji, semangat, dengan mudah menyerah, itulah kita kuncinya untuk mencapai harapan yang kita harapkan. Berarti langkah-langkahnya Mas Pendi menerapkan jujur, semangat, terus jangan putus asa. Baik, bagus sekali. Sekarang penutup atau terakhir Mas Pendi, adakah nasihat motivasi dari Mas Pendi sebagai pedagang sayur yang saya katakan sukses lah begitu, sudah bisa bangun ini beli apa gitu. Adakah nasihat motivasi bagi orang yang saat ini sedang mau memulai usaha, yang baru mulai usaha atau mau mencari usaha, ada nasihat bagi mereka? Ya ini
untuk pribadi saya yang jelaskan, kalau mau untuk Ditularkan ke ditularkan ke kawan-kawan. kawan ya ini saya pendapat pribadi ibaratnya ini kan ya. Iya, Kalau kuncinya kita usaha itu, yang kunci pertama kita harus jujur. jujur. Itu yang pertama. Jadi kita usaha itu harus jujur. Yang kedua itu kita harus tahan uji, jangan mudah putus asa, menyerah itu jangan. Nah, itu jangan lupa kita berdoa. Berdoa. Wah, itu yang utama ya. Jadi jujur, jangan mudah menyerah. Yang ketiga berdoa. Wow, sangat memotivasi sekali bagi sobat semuanya. Mudah-mudahan wawancara kami dengan Mas Fendi ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan pada sahabat semuanya yang menonton video sampai di detik ini. Yang belum menekan tombol subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe, dilanjutkan tekan lonceng dan share video ini bila bermanfaat untuk sobat semuanya. Kepada Mas Fendi, terima kasih sudah mau diwawancarai dan juga mau tampil di channel YouTube kami. Terima kasih dan saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.